Namaku Nadia. Sejak kecil, aku selalu takut dengan suara air di malam hari entah kenapa. Suara itu selalu terasa hidup, dan ketakutan itu kembali lagi saat aku pindah ke rumah kontrakan baru di pinggiran Kaliurang, Yogyakarta. Rumah itu lumayan besar, tapi agak tua. Di belakang rumah ada halaman kecil, dan di ujungnya berdiri sebuah sumur tua yang ditutup papan kayu. Ibu pemilik rumah hanya berpesan satu hal. Kalau malam, jangan dekati sumur itu. Kadang, suka ada yang memanggil namanya sendiri. Malam pertama, malam itu udara dingin sekali. Jam dinding menunjukkan jam 0:17. Aku belum bisa tidur. Jadi kuputuskan buat bikin teh di dapur. Waktu aku lewat belakang rumah, aku dengar klap, klap, seperti suara air menetes ke dalam sumur. Awalnya pelan, lalu ada sesuatu yang lain. Suara lirih seseorang memanggil pelan namaku. Nah, dia. Aku langsung kaku di tempat. Rasanya tenggorokanku kering. Kupikir itu cuma halusinasi, tapi suaranya terdengar jelas seperti berasal dari dasar sumur. Aku balik badan cepat-cepat, masuk ke kamar, dan berusaha pura-pura tidak dengar apapun. Tapi entah kenapa malam itu, aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berdiri di tepi sumur. Ada seseorang di bawah sana, dengan rambut panjang menutupi wajahnya, memanggil namaku sambil berkata, "Kamu sama sepertiku." Hari kedua, aku bangun dengan kepala pusing. Kupikir cuma kecapekan. Tapi saat aku buka jendela kamar, aku melihat papan penutup sumur itu sudah bergeser sedikit. Padahal semalam, aku yakin benar tertutup rapat. Aku memutuskan buat tutup lagi, tapi begitu aku mendekat, angin berhembus kencang dari arah sumur, membawa suara lirih. "Kenapa kamu tutup aku lagi?" "Nadia," aku mundur perlahan. Jantungku berdetak kencang. Kupaksa diriku buat nggak panik. Dan malam itu aku tidur sambil nyalain lampu. Malam ketiga, sekitar jam 1 pagi. Listrik rumah padam, gelap total. Tapi dari arah belakang rumah, aku lihat ada cahaya samar biru seperti pantulan bulan dari air. Kakiku melangkah tanpa sadar pelan. Tapi pasti, ke arah sumur itu. Aku nggak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang pengen lihat. Siapa yang ada di sana? Begitu sampai di tepi sumur, aku menyingkirkan papan kayu itu perlahan, dan di dalamnya aku lihat airnya bergerak, membentuk lingkaran kecil. Lalu muncul bayangan wajahku sendiri. Tapi berbeda, matanya gelap, dan senyumnya terlalu lebar. "Kamu pernah merasa sendirian kan, Nadia? Kadang, yang kamu cari bukan orang lain, tapi dirimu sendiri." Aku tersentak. Suara itu menembus pikiranku. Lalu tiba-tiba air tenang lagi seolah tidak pernah ada apa-apa. Pagi harinya, aku duduk di depan sumur sambil menatap langit pagi. Matahari pelan-pelan muncul, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Entah siapa yang berbicara semalam, tapi kata-kata itu menancap dalam pikiranku. Mungkin, kadang yang paling menakutkan bukan hantu atau bayangan, tapi diri kita sendiri yang terlalu lama terjebak dalam rasa takut, kesepian, dan penyesalan. Aku akhirnya menutup sumur itu lagi, kali ini dengan doa dalam hati. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku tidak akan lari dari diriku sendiri lagi. Sejak hari itu, suara dari sumur tak pernah muncul lagi. Tapi setiap kali hujan turun dan angin berdesir, aku masih bisa dengar bisikan lembut dari belakang rumah. Bukan untuk menakuti, tapi seperti menenangkan. Jangan takut dengan gelap, karena di sanalah kamu belajar mengenal terang.